Halo adik-adik, hari ini kita kembali belajar di rumah untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ayo siapkan alat tulismu untuk menjawab pertanyaan dan kerjakan tugas ini dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Untuk ayah dan bunda, dari tayangan hari ini anak akan dapat mengembangkan kompetensi literasi, yaitu memahami paparan lisan tentang topik yang dikenali, mengidentifikasi ide pokok, dan beberapa ide rinci dalam paparan tersebut, menjelaskan kembali dan menanggapinya menggunakan pengetahuannya, menulis esai pendek untuk menggambarkan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur. Nah, adik-adik, hari ini kita akan menyimak kisah hidup seorang tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia yang sangat terkenal, yaitu Jenderal Sudirman. Yuk simak kisahnya. Yogyakarta merupakan ibu kota perjuangan. Hampir di setiap sudut kota Jogja, kita masih dapat menemukan bukti-bukti pada masa perjuangan. Mulai dari bangunan hingga benda-benda bersejarah sebagai saksi perjuangan. Bukti yang semakin meyakinkan adalah Yogyakarta pernah menjadi ibu kota Republik Indonesia, di mana pada saat itu Belanda melancarkan agresi militer kedua, hingga dicetuskanlah Perang Gerilya dan akhirnya dilancarkan Serangan Umum 1 Maret 1949. Perang Gerilya tidak lepas dari peran Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman adalah tokoh kemerdekaan yang lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas, Karangjati, Purbalingga, Jawa Tengah. Ayah Sudirman adalah seorang pekerja pabrik gula di Kalibagor yang bernama Karsit Kartowiroji dan ibu bernama Siem yang masih keturunan Wedana dari Rembang. Pada usia 8 tahun, Sudirman kecil diangkat anak oleh Raden Cokro Sumonario, seorang asisten Wedana di Rembang. Sudirman menempuh pendidikan di Hollands Indie School atau HIS, yaitu sekolah rendah dengan bahasa pengantar bahasa Belanda di Purworejo. Setelah lulus, melanjutkan ke sekolah taman siswa, kemudian menempuh sekolah guru di HIK Muhammadiyah Surakarta. Meskipun tidak lulus, Sudirman menjadi guru HIS Muhammadiyah di Cilacap. Karir kemiliteran dimulai pada tahun 1943. Saat itu, Sudirman menjadi anggota pembela tanah air atau disebut PETA. Setelah selesai pelatihan di Bogor, Sudirman mendapatkan pangkat Sodanco dan menjadi komandan batalion PETA di Kroya, Jawa Tengah. Setelah Indonesia merdeka, Sudirman bergabung menjadi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Saat menjadi anggota TKR, Sudirman berhasil merebut senjata pasukan Jepang dalam pertempuran di Banyumas, Jawa Tengah. Karena kepiawaiannya dalam bidang militer, Sudirman diangkat sebagai Panglima Divisi 5 TKR dengan
Maka pada tanggal 18 Desember 1945, Sudirman dilantik menjadi jenderal oleh Presiden Soekarno. Seiring dengan perkembangan TKR menjadi TNI, Sudirman dilantik menjadi Panglima Besar bersama pucuk TNI lainnya di Gedung Agung Yogyakarta pada tanggal 28 Juni 1947. Pada masa agresi militer Belanda kedua atau yang dikenal kalau di sekarang itu adalah masa perang kemerdekaan kedua, yaitu masuknya tentara Belanda pada 19 Desember 48. Nah, ini satu hal yang penting pernyataan Pak Dirman waktu berembuk dengan Bung Karno. Bung Karno mengatakan bahwa Pak Dirman sakit, istirahat saja. Tidak, Bung. Saya tetap bersatu dengan rakyat karena sesuai dengan ucapan saya harus bergabung dengan rakyat menentukan kemerdekaan Indonesia. Ketika penyakit tuberkulosis semakin parah, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda menguasai Yogyakarta dan menangkap para pemimpin negara. Dari rumahnya di Bintaran, Panglima Besar Jenderal Sudirman terus memperhatikan pesawat-pesawat Belanda yang terus mengobrol tembakan. Karena khawatir Belanda menyerang kediaman Jenderal Sudirman, maka Dr. Suwondo menyarankan Panglima Besar Sudirman meninggalkan kota Yogyakarta. Setelah membakar semua dokumen yang ada, perjalanan gerilya dimulai dari kediaman Panglima Besar Jenderal Sudirman menuju Kadipaten dan dilanjutkan ke Kretek Bantul. Begitu beliau mengatakan saya harus menentukan perang gerilya, otomatis harus bergerilya di wilayah pedesaan. Jadi pertama kali ke selatan, Kretek, lalu ke selatan lagi Jalan Prantitis, Imogiri, baru naik. Karena sakit yang diderita, tidak memungkinkan sang jenderal berjalan kaki. Untuk tetap melanjutkan gerilya, Panglima Besar Jenderal Sudirman ditandu oleh para pengikut setianya. Dari pemerintah Belanda kan Selama dalam perjalanan gerilya, Jenderal Sudirman memakai nama samaran Bapak Gede Abdullah Lelono Putro atau Pak D.
dari nama samaran itu, beliau lebih luasa untuk mengundang kulir-kulir yang berkaitan dengan strategi perjuangan gerilya. Surat-surat yang dibuat oleh Pak Dirman itu sangat menentukan strategi perang gerilya dalam arti kaitannya nanti 1 Maret 49. Ketika pasukan Jenderal Besar Sudirman masih bergerilya, di Yogyakarta dilancarkan serangan umum yang dikenal dengan Serangan Umum 1 Maret pada tahun 1949. Dengan adanya serangan umum ini, menunjukkan pada dunia internasional bahwa Indonesia dan kekuatan militernya masih ada, dan membuktikan kebohongan Belanda yang menyatakan Republik Indonesia dan TNI telah hancur. Hal ini pula yang menyebabkan terpojoknya Belanda dalam percaturan politik dunia, hingga terjadi perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949. Sementara itu, pasukan gerilya yang dipimpin Panglima Besar Jenderal Sudirman masih melanjutkan perjalanan hingga menemukan tempat yang dirasa aman, yaitu Duku Sobo, Desa Pakis, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Pasukan Jenderal Sudirman menetap cukup lama di tempat ini, mulai April hingga 7 Juli 1949. Sebagai markas komando, digunakan rumah milik Karso Sumito. Dari rumah sederhana inilah, Panglima Besar Jenderal Sudirman bersosialisasi dengan masyarakat setempat. Di Desa Sobo inilah Pak Dirman betul-betul selalu bekerja sama dengan masyarakat pedesaan, karena beliau mengatakan sudah sejak dulu, saya tanpa masyarakat atau rakyat tidak akan Pres 3
dalam rangka merintis, memperjuangkan, dan mempertahankan kemerdekaan, meninggalkan jejak-jejak sejarah yang sebagian tersimpan di dalam Museum Benteng Vredenburg. Koleksi museum sebagai bentuk pelestarian dan upaya mengkomunikasikan kepada generasi muda tentang nilai-nilai perjuangan Jenderal Besar Sudirman. Koleksi Museum Jenderal Sudirman merupakan barang-barang yang menjadi saksi perjalanan gerilya dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia. Benda yang dipamerkan meliputi tempat menyarungkan pedang dan sepatu milik Bapak Hadi Harsono. Beliau merupakan Komandan Batalion 1 Bantul. Sebelum melanjutkan perjalanan menuju Panggang, Jenderal Besar Sudirman bermalam di rumah Bapak Hadi Harsono. Kendil Dalung milik Mbah Sayuk. Saat perjalanan gerilya sampai di Palihan, rombongan beristirahat di rumah Mbah Marto Pawiro atau Mbah Sayuk. Rombongan gerilyawan disuguhi 3 butir telur yang direbus menggunakan kendil dalung. Keris Kiai Slamet milik Bapak Sartono. Saat rombongan gerilyawan menginap di rumah Mbah Sayuk, Jenderal Sudirman memanggil Bapak Sartono untuk ikut menjaga keselamatannya dengan menggunakan keris Kiai Slamet ini. Perlengkapan dapur milik Ibu Projo Pranoto. Perlengkapan dapur inilah yang berjasa menyiapkan hidangan untuk makan para gerilyawan yang bermalam di Semanu. Meja kursi tamu dan peralatan minum milik Bapak Imam Supardi. Peralatan tersebut digunakan Panglima Besar Jenderal Sudirman saat menerima penjemputan pertama oleh Letkol Soeharto. Tempat tidur milik Bapak Hadi Siswanto. Untuk menjaga kondisi kesehatan Panglima Besar Sudirman, maka diputuskan bermalam di daerah Piyungan, tepatnya di rumah Bapak Hadi Siswanto. Bapak Hadi Siswanto meminjamkan tempat tidur untuk beristirahat Panglima Besar Jenderal Sudirman. Meja dan kursi tamu milik Bapak Sumarjono BA. Sebelum masuk kota Yogyakarta, rombongan beristirahat di Piyungan, di rumah Bapak Sumarjono. Dengan menggunakan meja kursi inilah, Panglima Besar Jenderal Sudirman beristirahat sebelum bertolak ke kota Yogyakarta. Sejarah berjalan dalam kesatuan 3 dimensi yang meliputi dulu, sekarang, dan yang akan datang. Dan bukan mustahil pula, jejak-jejak sejarah yang terjadi pada masa sekarang akan sampai kepada generasi yang akan datang. Nah, adik-adik, sekarang waktunya menjawab pertanyaan. Pertanyaannya adalah 1. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? 2. Bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? 3. Tuliskan beberapa koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman di Museum Vredenburg yang menjadi saksi dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dicatat ya. 1. Apa yang bisa kita teladani dari perjuangan Jenderal Sudirman? 2. Bagaimana strategi perang Jenderal Sudirman ketika melawan Belanda? 3. Tuliskan beberapa koleksi jejak-jejak sejarah Jenderal Sudirman. Baik adik-adik, jawablah pertanyaan ini sebagai tugas dan kerjakan dengan bimbingan guru atau orang tuamu. Yuk bantu Kemendikbud menjadikan program belajar dari rumah di TVRI lebih baik dan menyenangkan untuk kamu. Ikuti survei evaluasi program belajar dari rumah di TVRI dengan membuka laman s.id/surveybdr. Untuk kamu yang berada di daerah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, bisa mengikuti survei lewat SMS gratis dengan mengetik BDR, kirim ke 93456.
Jangan lupa ajak orang tuamu dan gurumu juga ya. Adik-adik ingat ya, selalu rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan menggunakan masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.